Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Arman Sultan Fauzi dari KPI kelas 1A. Hari ini kita bakal ngobrolin hal yang menarik banget nih tentang komunikasi politik. Tapi sebelum itu kayaknya kenalan dulu gak sih? Boleh kenalan dong ke kamera dulu, teman-teman. Halo, nama saya Zikri Zedan, saya dari KPI A. Halo semua, nama saya Laylia Livianarda, saya dari kelas KPI 1A. Oke, jadi hari ini kan kita mau ngomongin tentang komunikasi politik dalam perspektif dakwah ya, terutama yang ada di dalam surah Yusuf. FYI buat teman-teman ya, surah Yusuf tuh luar biasa banget. Ada di podcast saya sama Akmal sebelumnya ngebahas kalau surat Yusuf ini disebut sama Allah sebagai ahsanal qasas, sebaik-baiknya kisah. Karena apa? Karena di dalamnya diceritakan Nabi Yusuf dari awal perjalanannya, diberikan mimpi oleh Allah sampai nanti mimpinya tuh terwujud. Itu lengkap ceritanya dalam surah Yusuf ini. Nah, salah satu yang menarik ada unsur komunikasi politik di dalam surah Yusuf ini. Salah satu ceritanya mungkin kalau boleh diambil sebagai pembuka ya, waktu itu Nabi Yusuf dikisahkan ya kan masuk penjara. Nah, di penjara Nabi Yusuf bareng tuh sama dua orang kan, dua pemuda. Lalu didakwahi oleh Nabi Yusuf. Menurut teman-teman, kira-kira komunikasi yang dilakukan Nabi Yusuf ini dengan sesama tahanan penjaranya itu bisa dibilang komunikasi politik nggak sih? Kalau menurut saya ini termasuk daripada komunikasi politik. Kenapa? Karena menggunakan komunikasi politik bisa dipahami sebagai upaya mempengaruhi terhadap teman kita atau di antara kita tanpa adanya ikatan atau jabatan di atasnya gitu. Ya. Jadi ketika Nabi Yusuf ada di penjara memenuhi unsur itu, ia membangun kepercayaan tanpa adanya pengaruh atau panggung besar di dalamnya gitu. Jadi nggak mesti ada panggung besar atau adanya jabatan formal seperti itu. Jadi tanpa harus orang tuh punya jabatan ataupun panggung besar tempat di mana dia harus show, itu bisa juga termasuk dalam komunikasi politik ya. Karena di mana Nabi Yusuf juga bangun kepercayaannya. Iya. Oke, kalau menurut Kak Layal nih gimana sih pendapatnya soal pertanyaan yang tadi? Kalau menurut aku, iya ini termasuk komunikasi atau bisa disebut juga komunikasi politik ya tadi ya. Karena di lain sisi Nabi Yusuf pun di situ membangun di dalam dirinya dia bisa dipercaya dengan orang lain dan dia meyakini kalau yang disampaikan itu benar gitu. Makanya kenapa yang mendengar penyampaian dari beliau itu percaya atas apa yang beliau sampaikan seperti itu. Menarik juga ya. Mal, pause bentar Mal. Gua Apa nih ini? masih lanjutan yang tadi ya. Gua nyambungin ke yang ini dulu. Strategi komunikasinya ya. Oke, dari jawaban teman-teman tadi menarik ya. Soalnya untuk membangun kepercayaan dalam komunikasi politik itu tidak harus ada yang namanya jabatan yang pasti gitu, ataupun nggak perlu panggung besar untuk membangun hal tersebut. Tapi yang menarik itu apa sih sebenarnya strategi komunikasi utama Nabi Yusuf saat berinteraksi dengan warga penjara? Strategi beliau ketika beliau membangun kepercayaannya yang pertama ya, itu Nabi Yusuf menguatkan atau tidak langsung memakai kekuasaan atau mengklaim beliau itu sebagai pemimpinnya gitu kan.
Nah, terus beliau tapi yang pertama itu membangun reputasi melalui akhlak, kejujuran, dan sikap-sikap yang beliau miliki gitu kan, sikap-sikap baik yang beliau miliki kepada si siapa itu namanya? Warga penjara. Ya, warga-warganya itu yang menanya ke beliau gitu kan. Makanya dari situ muncullah rasa percaya dari si warga tersebut kepada Nabi Yusuf gitu. Oke, iya sih, betul juga sih. Tapi kalau boleh sharing sedikit ya, sebenarnya ada ibroh atau pelajaran yang luar biasa banget dari kisah Nabi Yusuf yang di penjara ini. Karena kan kisahnya 2 orang ya yang masuk bareng penjara sama Nabi Yusuf, minta ditafsirkan mimpinya. Karena mereka berdua tuh udah dijeblosin penjara tuh karena salah gitu, karena terpidana kan. Salah satu di antara keduanya kan meninggal, ya kan, mati dimakan burung. Tapi ibrohnya gitu, yang bisa diambil tuh, jadi walaupun nanti salah satu dari mereka mati, mereka nggak khawatir. Sudah apa ya bahasa? Sudah harusnya tenang. Kenapa? Karena udah beriman. Ya nggak sih? Iya. Ibarat kata mereka nemuin hidayahnya tepat pada waktunya sebelum mereka meninggal. Jadi yang meninggal tenang karena dia tahu sudah beriman sama Allah dan pasti ganjarannya baik. Dan yang selamat itu dipesankan sama Nabi Yusuf kan ya, buat ngebebasin Nabi Yusuf di suatu saat nanti gitu. Tapi teman-teman, dari tadi kan kita ngobrolin nih Nabi Yusuf udah di dalam penjara ya. Tapi kalau boleh nanya ya, takutnya saya salah paham. Awal konfliknya gimana sih, kok bisa Nabi Yusuf dipenjarain gitu? Awalnya itu cerita ini yang dijelaskan di dalam Quran ya. Beliau itu kan dimasukkan ke dalam sumur dengan saudara-saudaranya, ya kan? Nah di situ ada seorang musafir yang mengangkat beliau gitu kan, menjadikan budak istilahnya gitu, dan dibawa ke dalam istana di Mesir gitu. Nah dari situlah awal mula tuh ketika Nabi Yusuf mulai apa namanya? Mulai jual bukan sih? Iya, terus menjadi pelayan dari salah satu istana tersebut. Nah dari situ istri Al Aziz kemudian tergoda gitu ya dengan ketampanan beliau, karena memang tampan banget gitu kan, emang ganteng banget beliau. Saking gantengnya gitu ya. Iya gitu. Tapi tergoda. Okay. Nah dari situlah muncul konflik pertama gitu kan, dari beliau antara awal mula Nabi Yusuf, iya, antara Nabi Yusuf dan istri Al Aziz gitu. Itu awal mulanya gitu kan. Dan ketika itu Nabi Yusuf sebetulnya memang sama-sama berkehendak gitu kan, di Quran pun disebutkan hamma bihi wa hamma biha gitu kan. Nabi Yusuf pun istilahnya sama-sama tergoda gitu ya. Gitu. Sama istri Al Aziz pun seperti itu. Tapi bedanya Nabi Yusuf bisa menahan rasa tersebut gitu kan. Tapi yang nggak bisa nahan itu justru si istri Al Aziz ini, dan mulailah muncul kasus dari situ gitu. Karena setelah itu ketika Nabi Yusuf berjalan gitu kan, digoda dengan istri Al Aziz, dan beliau sebenarnya menjauh ya kan dari situ. Tapi si istri Al Aziz ini mendekat gitu loh. Oh iya. Dan dari situ pas mereka kejar-kejaran, bukan kejar-kejaran tapi jalan berdepan belakang lah istilahnya gitu. Saling mendahului. Pas banget Al Aziznya itu ada di depan mereka gitu. Lewat ya. Iya, lewat gitu loh. Dan Nabi Yusuf merasa kaget gitu kan, karena di situ posisinya tiba-tiba ada Al Aziz dan mereka saling kejar-kejaran. Kemudian mereka ditanya ya, si istri Al Aziz ini memfitnah Nabi Yusuf di situ, dan ada salah satu di istana itu namanya apa ya? Saksi mata. Nah di situ dia
bilang dilihat aja dari buktinya, kalau bajunya itu sobek di bagian depan berarti artinya Nabi Yusuf yang menggoda gitu kan. Kalau yang di bagian belakang berarti istri Al-Aziz lah yang menggoda gitu. Kemudian ketika dilihat itu benar, buktinya benar bahwa yang menggoda itu istri Al-Aziz karena sobeknya di bagian belakang gitu kan. Oke. Terus tapi di situ langsung Al-Aziz sebenarnya langsung menyuruh istrinya untuk bertaubat gitu kan. Terus Nabi Yusuf ini segera istri Al-Aziz meminta maaf gitu kan karena salah istrinya gitu kan. Tapi dari situ terjadilah penyebaran kabar buruk ke warga Mesir gitu. Gosip lah ya. Jadi banyak gosipnya kan gara-gara itu kan. Tersebar di situ lah, dan itu mulai membesar lah di situ. Oh, jadi karena hal tersebut ya Nabi Yusuf digoda kan awalnya, terus malah muncul fitnah, malah muncul gosip, ya kan? Oh iya, jadi inget kan? Kalau nggak salah setelah itu Nabi Yusuf ternyata disuruh menyajikan ini, kan? Menyajikan makanan sengaja dia disuruh masuk ke ruangan yang ada tamunya itu. Setelah diundang nih perempuan yang suka gosip tadi, suruh Nabi Yusuf yang nyajiin kan, di situ suruh tuh masuk gitu. pas itu kepotong nggak sih jadinya ya, gimana sih Ceritanya itu ketika jadi itu kayak sebuah apa sih namanya, pertunjukan kali ya, bisa dibilang kayak gitu ya, jamuan makan ya. Di situ udah terpapar lah buah-buahan, pisau gitu. Jadi ceritanya itu entah apa yang dipotong, buah apa yang dipotong. Saking mereka terpukau dengan tampanan Nabi Yusuf ini, mereka nggak sadar kalau tangannya itu terpotong. Mereka melukai tangan mereka sendiri gitu kan. Melukai tangan mereka sendiri tanpa ada rasa sakit sama sekali, nggak ada rasa sakit karena terpukau dengan ketampanannya Nabi Yusuf ini gitu. Iya. Dan kalau nggak salah sih di Qur'annya dilanjutinnya gini. Jadi karena konflik yang tadi, akhirnya Nabi Yusuf dipenjarain kan ya. Tapi kan kita udah mention nih tadi di awal kalau Nabi Yusuf di dalam penjara juga berdakwah kan. Kira-kira bagaimana sih caranya atau metode apa yang dipakai sama Nabi Yusuf buat menyampaikan dakwahnya di dalam penjara? Jadi Nabi Yusuf ini menggunakan pendekatannya itu melalui dialogis dalam kisah Al-Quran seperti itu. Dalam kisah Al-Quran, Nabi Yusuf tidak memaksa, tetapi mengajak berpikir rasional gitu. Serta selain rasional juga beliau mengajarkan tentang spiritualnya gitu. Ini menunjukkan komunikasi politik yang persuasif bukan koersif. Gitu. Mengajak ya dengan cara mengajak audiensnya sehingga audiens ini paham dan mau gitu manut dengan beliau, menerima pesannya tersampaikan. Jadi yang sebagaimana kita ketahui dalam komunikasi ya kan, tidak dinyatakan paham suatu komunikasi jikalau komunikan ini tidak memahami apa yang dikatakan oleh komunikator ya, seperti ketika itu. pesannya tidak tersampaikan, maka komunikasi tidak berhasil gitu ya. Seperti itu. Tapi setelah pikir-pikir lagi, di dalam penjara kan pasti namanya terbatas ya, serba dibatasi dan gak leluasa. Apakah karena kondisi penjara yang serba terbatas itu justru membuat Nabi Yusuf semakin kuat dakwahnya? Justru iya, karena di dalam penjara itu Nabi Yusuf menjadikan penjara itu sebagai ruang simbolik untuk beliau berdakwah gitu. Dari situlah beliau membangun yang tadinya mungkin di penjara itu
minim yang beriman gitu ya. Beliau mengajak dahulu tadi yang disampaikan gitu dalam pesan ideologisnya gitu. Beliau menyampaikan nilai-nilai dan agar si warga-warga tersebut itu paham dulu gitu. Nah, setelah itu dilanjutkan dari mulai kebenaran, kejujuran dan segala macam yang beliau contohkan dan diambil dari Al-Qur'an tersebut gitu. Terus dalam komunikasi tersebut juga beliau menunjukkan bahwa posisi kekuatan yang orang lain punya gitu kan, atau seorang penguasa itu tidak berhak untuk menang terus gitu dalam hal politik gitu. Beliau menunjukkan di situ karena di dalam publik itu yang dilihat itu adalah suatu kejujuran dan kepercayaan dari orang sekitarnya, bukan dari kepemimpinan atau kekuasaan yang dia miliki. Oke, bagus banget jawabannya. Ada sekitar kayaknya kita 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama itu, apa sih pelajaran atau hal yang harus ditiru nih buat para politikus, para pejabat di zaman sekarang dari kisahnya Nabi Yusuf? Hal apa yang harus dicontoh nih bagi pemerintah sekarang kalau kita lihat dari kisahnya Nabi Yusuf? Kira-kira apa sih? Mungkin ya harus harus memiliki sikap legitimasi daripada masyarakatnya. Jadi bagaimana seorang pemerintah ingin rakyatnya menerima atau Dipercaya oleh masyarakat, sedangkan pemerintah tersebut aja tidak sering melanggar janjinya, omon-omon lah, nggak menepati janji. Nah, iya. Apa sih bahasa kitanya itu? Mereka tuh berbicara demikian ketika sebelum terpilih dan janjinya ketika ada maunya doang. Ya seperti itu. Dan ketika mereka telah menjabat tidak ada tuh yang terjadi lah gitu. Tidak ada dari omongan yang mereka bilang atau tidak ada yang mereka omongin ini terlaksana. Cuma janji pemilu belaka kan jadinya. Oke. Bagus juga. Jadi sebagai penutup nih, boleh teman-teman ngasih closing statement atau kesimpulan dari obrolan kita tentang komunikasi politik dalam perspektif dakwah dulu. Oke teman-teman, nggak kerasa nih dari tadi kita udah ngobrol. Kayaknya sebagai penutup, aneh mau denger nih closing statement atau kesimpulan dari teman-teman soal apa yang kita obrolin tadi tentang komunikasi politik dalam perspektif dakwah di Surah Yusuf. Ya mungkin dari saya pribadi, intinya pengaruh itu nggak datang dari panggung yang besar, tetapi komunikasi politik ini harus memiliki pesan yang efektif yang lahir dari konsisten atau nilai kepercayaan masyarakat di atas kekuasaan. Jadi seperti itu. Kalau menurut Kalail, Nabi Yusuf itu mengajarkan ke kita semua ya, kalau komunikasi politik itu bukan soal siapa yang paling berkuasa, tapi soal siapa yang paling dipercaya sama orang-orang tersebut gitu. Oke, Masya Allah. Oke, jadi teman-teman, dari obrolan kita tadi kita semua bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kepercayaan terhadap pemimpin itu tidaklah harus melalui panggung yang besar, tidaklah harus melalui jabatan yang tinggi. Justru kepercayaan tersebut kita bisa bangun atau kita harus bangun dari hal yang terlebih kecil dulu, dari lingkungan kita sekitar dulu. Bagaimana caranya kita mempengaruhi orang di sekitar kita agar mempercayai kita? Supaya apa? Supaya kita sebagai para pemimpin atau kita pemuda calon pemimpin di masa depan itu bisa memimpin, memberikan kebijakan, memutuskan suatu keputusan yang mana itu memihak bagi semua orang. Tidak ada yang merasa termarginalkan, tidak ada yang merasa tidak diadili. Semuanya mendapatkan haknya masing-masing. Karena apa? Karena kita telah membangun kepercayaan sejak dini.
Sekian yang dapat kami obrolkan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.